Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 K27 FTI. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang hasil research-based learning kami yang bertemakan induktor solenoid. Pertama-tama, kelompok 3 terdiri atas Muhammad Lutfi, Alma Larasati, Reaska Marsal, Stephen Andreas, Salman Fahri, Igusti Bagus Parama, dan juga Faela Maulida. Tujuan dari RBL kali ini adalah untuk menentukan desain variasi solenoid dengan nilai induktansi minimal 1 mH dan volume solenoid maksimal 10 cm3. Yang kedua adalah menentukan induktansi masing-masing variasi solenoid menggunakan rangkaian seri RLC dengan multimeter. Kemudian, sebenarnya apa sih rangkaian RLC sendiri? Rangkaian RLC adalah suatu rangkaian yang tersusun atas resistor, kapasitor, dan induktor yang dapat terpasang seri ataupun paralel dengan sumber tegangan AC. Yang kedua, induktansi adalah ukuran hubungan flux yang dihasilkan oleh induktor per satuan arus. Satuan SI dari induktansi adalah Tesla meter persegi per ampere atau biasa disebut dengan Henry. Masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama, untuk melakukan percobaan ini, kita membuat induktor solenoida dengan berbagai variasi. Jangan lupa untuk mengeruk ujung dari kawat enamel agar arus listrik dapat mengalir. Yang kedua, menghitung nilai induktansi berdasarkan teori. Yang ketiga, mengukur nilai hambatan resistor dengan multimeter. Yang keempat, catat nilai yang tertera pada multimeter. Yang kelima, membuat rangkaian RLC seri. Yang keenam, hubungkan rangkaian RLC dengan power supply. Yang ketujuh, ukur arus rangkaian RLC dengan multimeter. Yang kedelapan, menghitung nilai induktansi berdasarkan percobaan. Yang kesembilan, catat nilai induktansi berdasarkan percobaan. Terakhir, bandingkan nilai induktansi berdasarkan teori dengan percobaan. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan ini. Dibutuhkan kawat enamel, resistor, kapasitor, jepit buaya, project board, multimeter, power supply, gunting, dan tempat untuk melilit. Berikut juga adalah perhitungan berdasarkan desain dan teori, di mana yang pertama, kita menggunakan rumus XL untuk menghitung induktansi dari reaktansi induktif menggunakan multimeter. Yang kedua, menghitung induktansi teoritis pada solenoida menggunakan rumus L. Kemudian yang terakhir adalah menghitung induktansi dari reaktansi induktif pada rangkaian seri RLC dengan menggunakan konsep impedansi. Berikut adalah data dari hasil percobaan kami. Yang pertama adalah data variasi solenoid. Variasi-variasi solenoid kami tampilkan dalam tabel berikut, berserta dengan diameter, panjang solenoid, volume, jumlah lilitan, dan juga induktansi teoritis. Data yang kedua adalah data hasil pengukuran reaktansi induktif variasi solenoid dengan menggunakan multimeter. Hasil pengambilan data adalah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Kemudian yang ketiga adalah data hasil pengukuran variasi solenoid dengan rangkaian RLC seri. Hasil pengambilan data ditampilkan pada tabel berikut. Kemudian, data yang keempat adalah galat pengukuran variasi solenoid dengan multimeter. Kami bandingkan induktansi eksperimen pada multimeter dengan induktansi teoritis. Diperoleh galatnya seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Data kelima adalah galat pengukuran variasi solenoid dengan induktansi teoritis. Berikut adalah data dari eksperimen kedua, yaitu menggunakan rangkaian RLC seri dengan dibandingkan dengan induktansi secara teoritis. Berikut adalah galatnya seperti yang ditampilkan pada tabel. Kemudian kami juga menampilkan grafik dari jumlah lilitan, diameter solenoida, panjang solenoida, dan induktansi tiap variasi solenoid. Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menganalisis 3 aspek. Yang pertama, analisis ketelitian multimeter terhadap nilai induktansi. Kami menyadari bahwa desain perhitungan rangkaian RLC seri sangat sensitif terhadap perbedaan nilai yang sangat kecil. Perbedaan nilai satu angka desimal dapat menyebabkan perbedaan hasil perhitungan induktansi yang sangat besar. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya alat ukur yang memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan multimeter yang kami gunakan yang hanya dapat membaca hasil ukuran sampai satu angka di belakang desimal saja. Yang kedua, analisis jumlah lilitan, diameter, dan panjang solenoida terhadap nilai induktansi. Kami peroleh bahwa jumlah lilitan dan diameter kawat berbanding lurus terhadap nilai induktansi, sedangkan panjang solenoida berbanding terbalik dengan nilai induktansi.
Analisis ketiga yaitu metode perhitungan induktansi terkait dengan galat terhadap induktansi teoritis. Percobaan ini menggunakan dua metode perhitungan, yaitu dengan mengukur langsung dengan multimeter dan perhitungan dengan penerapan konsep RLC meter, yaitu perhitungan impedansi. Galat yang diperoleh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pertama, perhitungan induktansi teoritis mengasumsikan konstanta permeabilitas merupakan permeabilitas vakum, sedangkan percobaan dilakukan di lingkungan bukan vakum, sehingga hal ini ikut berkontribusi dalam galat perhitungan. Yang kedua, induktansi eksperimen dengan menggunakan multimeter mengasumsikan frekuensi tegangan AC yang mengalir dari PLN adalah 50 Hz. Sementara, terdapat kemungkinan bahwa fluktuasi aliran listrik AC PLN tidak pasti bernilai 50 Hz. Hal ini menyebabkan timbulnya galat pada perhitungan. Yang ketiga, pengaruh medan magnet bumi yang mempengaruhi kinerja multimeter dalam mengukur tegangan dan resistansi, menyebabkan pengukuran tidak presisi sehingga menghasilkan galat. Kesimpulan yang kami peroleh dari percobaan ini yang pertama, desain induktor yang dibuat sudah memenuhi batasan yang ditentukan secara teoritis, yaitu minimal induktansi 1 mH dan maksimal volume solenoida 10 cm3. Hal ini terbukti pada bagian tabel data. Pada variasi solenoida, kami tampilkan bahwa variasi solenoida kami memiliki volume tidak melebihi 10 cm3 dan memiliki induktansi secara teoritis lebih dari 1 mH. Yang kedua, kami dapat simpulkan bahwasannya dapat dilakukan perhitungan induktansi dengan menerapkan konsep rangkaian LHC seri. Yang ketiga, kami menggunakan dua metode pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran langsung dengan multimeter. Yang kedua adalah metode perhitungan dengan menerapkan konsep rangkaian RLC seri. Kami peroleh metode pengukuran langsung dengan multimeter memiliki galat yang lebih kecil, sehingga kami simpulkan metode pengukuran langsung dengan multimeter adalah metode yang lebih baik dan presisi.